rumah tangga yang berupa sampah dapat mempengaruhi kualitas air jika pencemaran terhadap air seperti air bekas mandi dan cucian bisa berbau dan berubah warna. Yang kedua, permasalahan sampah rumah tangga dapat kita lihat dari gambar yang saya ambil, yaitu gambar berupa sampah. Sampah tersebut awalnya berada di pinggir jalan yang berasal dari limbah rumah tangga masyarakat sekitar pemukiman. Pada malam hari merupakan waktu yang tepat diperbolehkan untuk membuang sampah, karena di malam hari truk pengangkut sampah akan datang untuk mengambil sampah. Tetapi masih saja banyak masyarakat sekitar yang masih membuang sampah di siang hari, maka terjadinya penumpukan sampah. Oleh karena itu, masyarakat sekitar saya bertanya kepada ibu-ibu yang sedang lewat. Ibu itu bilang sampah dibuang di pinggir jalan agar tidak terjadi penumpukan sampah di rumah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa penumpukan sampah di pinggir jalan dapat menghalangi aktivitas pejalan kaki dan pengendara. Selain itu, penumpukan sampah yang bercampur membuat timbulnya bau yang tidak sedap. Bahkan masuknya truk pengangkut sampah menyebabkan kerusakan jalan dan meninggalkan debu untuk jalanan. Sampah sendiri merupakan sumber utama dalam beberapa bencana, seperti halnya banjir dan lainnya. Bahkan sampai dapat berbahaya jika banyaknya tumpukan sampah akan menghasilkan metane yang merupakan gas rumah kaca, sehingga dapat menjadi satu di antaranya penyebab perubahan iklim. Perilaku masyarakat penyebab sampah. Perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah dapat tergantung dari banyak faktor, seperti pengetahuan masyarakat yang ingin secara praktis membuang sampah, maka sampah diletakkan asal sembarangan. Lalu ada tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan dapat diketahui masyarakat yang membuang sampah sembarangan merupakan masyarakat yang tidak mempelajari tentang dampak sampah itu sendiri. Lalu ada tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah. Memang fasilitas pembuangan sampah ada ketika truk pengangkut sampah tiba, tetapi pembuangan sampah tersebut dapat dilihat dari gambar sebelumnya, diletakkan sampah tersebut di pinggir jalan. Nah, itu dapat membatasi kita dalam aktivitas kita sehari-hari, bahkan terganggu karena bau yang tidak sedap tadi. Lalu ada intervensi yang dilakukan oleh instansi kesehatan terkait seperti penyuluhan. Nah, penyuluhan masih kurang karena tidak adanya kesadaran masyarakat itu sendiri yang merupakan dampak penyebab penumpukan sampah tadi. Dari banyaknya penumpukan sampah di pinggir jalan, itu salah satunya akibat jumlah penduduk. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka volume sampah di lingkungan juga ikut bertambah. Pola konsumsi masyarakat juga ikut memberi kontribusi dalam peningkatan volume sampah yang semakin beragam jenisnya. Misalnya, seperti sampah-sampah yang sulit diuraikan oleh proses alam. Itu merupakan sampah anorganik. Lalu, menurut Subekti, bahwa pada umumnya paradigma masyarakat terhadap sampah dengan sifat padat yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga atau industri adalah benda yang tidak diinginkan atau tidak bernilai ekonomis. Seharusnya masyarakat sekitar dapat memilah sampah yang dapat dijual, walaupun itu barang bekas, tetapi asalkan masih dapat diperbarui atau masih bermanfaat.
Contohnya saja logam, besi, kaleng, plastik, dan karet. Yang ketiga, jenis sampah yang berbahaya bagi manusia, seperti baterai, limbah, jarum suntik bekas, dan lainnya. Selain sampah dapat terbagi tiga tadi di slide sebelumnya, lalu di slide selanjutnya ini sampah terbagi menjadi 4 jenis menurut Widya Moko. Sampah menurut kelompoknya maka dapat dibagi dalam jenisnya. Yang pertama, jenis sampah basah yang terdiri dari bahan-bahan organik yang mudah membusuk, dan sebagian sampah berasal dari sisa-sisa makanan. Yang kedua, sampah kering yang terdiri dari logam seperti besi tua, kaleng bekas. Lalu sampah kering ini termasuk non-logam, yaitu kertas, kaca, keramik, batuan, dan lainnya. Yang ketiga, ada sampah lembut, misalnya debu yang berasal dari penyapuan lantai rumah tangga, gedung, dan pengrajinan kayu. Selain itu, dari truk yang pengangkut sampah lewat-lewat tadi, itu juga menimbulkan sampah lembut. Ya, tadi debu pinggiran jalan, debu jalanan. Yang keempat, sampah besar yang berasal dari bangunan rumah tangga yang seperti meja, kulkas, radio, dan perabotan pendukung rumah tangga. Nah, dilihat dari gambar yang saya ambil, maka hambatan dalam pengelolaan pastinya ada. Menurut Slamet, masalah pengelolaan sampah merupakan masalah yang rumit karena cepatnya perkembangan teknologi lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan sampah. Maksudnya di sini, menurut saya, cepatnya perkembangan teknologis, misalnya seperti smartphone, layar sentuh yang berkembang, maka masyarakat atau remaja sekitar lebih memilih keseringan menghabiskan waktu dengan bermain smartphone, bermain layar sentuh tersebut, daripada memiliki kemampuan masyarakatnya untuk mengelola dan memahami persoalan sampah. Yang kedua, meningkatnya tingkat hidup masyarakat tetapi tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang sampah. Nah, meningkatnya tingkat hidup masyarakat di sini maksudnya menurut saya yaitu pendapatan yang cukup untuk memenuhi konsumsi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak disertai dengan kesertaan pengetahuan mereka tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Yang ketiga, ada kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, menimbulkan pencemaran udara, pencemaran tanah dan air, gangguan estetika, dan memperbanyak populasi lalat dan tikus. Maksudnya, kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien yang menimbulkan pencemaran tadi karena tempatnya tadi di pinggir jalan, sekitar rumah, di bawah rumah. Jika dibakar, sampah tersebut akan menimbulkan asap. Asap tersebut akan menyebabkan pencemaran udara, pencemaran tanah apabila sampah dibuang di pinggir jalan tersebut menyebabkan kerusakan pada tanah, sehingga tanah tersebut bisa saja menjadi tidak subur. Lalu populasi lalat dan tikus banyak karena mereka mendapatkan sumber makanan mereka yang banyak dari penumpukan sampah tadi. Lalu ada gangguan estetika. Gangguan estetika tadi karena dilihat dari pola masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan tadi merupakan gangguan
Lalu, tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah. Berikutnya ada kompetisi rumit akan penggunaan tanah. Yang kelima, banyaknya masyarakat keberatan bahwa daerahnya dipakai sebagai tempat pembuangan sampah. Seperti tadi, ibu bilang tadi bahwa masyarakat bilang tadi bahwa sampah tersebut akan terjadi penumpukan bila ditumpuk di rumah saja, tetapi tidak ada tempat pembuangannya. Maka oleh karena itu masyarakat kebanyakan membuang sembarangan sampah tersebut. Tempat bencana banjir akibat sampah tadi. Ini dilihat dari gambar yang saya ambil di sekitar pemukiman masyarakat. Sampah tersebut tergeletak dan tersebut menghalangi masuknya air melalui rumput-rumput sela-sela rumput tadi. Lalu di gambar sebelahnya, di depan sampah tadi terdapat banjir. Banjir tersebut tidak dapat diatasi apabila masih terdapat sampah tersebut yang mengganggu atau menyumbat saluran air masuk ke bawah perumahan tadi. Bencana banjir sendiri bukan bencana alam, tetapi akibat perbuatan manusia, diantaranya membuang sampah tidak pada tempatnya dan membuang sampah ke sungai. Sampah dibuang ke sungai akan hanyut terbawa oleh air pada saat hujan, dan sampah yang dibuang ke tanah sembarangan bisa tertiup angin. Sampah yang sering masyarakat buang berupa sampah organik dan sampah rumah tangga. Daun hewan yang mati dibuang ke sungai mengalami pelakpukan sehingga mengakibatkan pendangkalan. Sedangkan sampah non-organik seperti sampah plastik sulit terurai dan mengakibatkan sungai menjadi kotor dan menyumbat aliran sungai. Selain menyumbat aliran sungai, bisa saja menyumbat aliran sampah menuju bawah pemukiman rumah tadi, sehingga jalan di depan rumah tadi terjadinya banjir karena tersumbatnya aliran air untuk masuk. Solusi yang paling mudah dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir akibat sampah tadi yaitu sampah organik dan non-organik dipisah. Pemisahan sampah sendiri ini dilakukan untuk memilah mana sampah bekas non-organik yang bisa didaur ulang dan dibuat kerajinan. Pemisahan juga dilakukan agar penumpukan sampah berkurang dan tidak tercampurnya sampah organik yang membusuk dan menghasilkan bau. Namun, sampah organik bisa dipilih sebagai bahan pembuat pupuk organik untuk tanaman. Untuk tanaman yang ditanam di sekitar rumah bisa mungkin kita lakukan dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa tumbuhan tadi. Kalau daur ulang tadi bisa saja kita lakukan, misalkan untuk hiasan dinding dibuat bunga, gambar bunga, dibentuk bunga agar nanti dinding tersebut terlihat indah, agar sampah tadi dapat dimanfaatkan. Pembakaran sampah untuk mengurangi penumpukan sampah memang benar. Pembakaran sampah dapat mengurangi penumpukan sampah. Tetapi, masyarakat sekitar rumah masih terdapat beberapa orang membersihkan sampah dengan cara dibakar. Pendapat masyarakat sekitar juga bermaksud untuk mengurangi penumpukan sampah dengan cara dibakar, agar lebih hemat waktu dan mudah dihilangkan.
pencemaran udara dan pencemaran air merupakan suatu keharusan dengan menjadikan pengelolaan sampah yang benar dan bermanfaat.